Halo, halo, halo. Kembali bersama dengan saya, Pak Piropan atau Bung Ropan. Akhir pekan kita akan menyaksikan kembali hidup mati ini bagi Mas Ole. Ya, masih banyak yang ingin tentunya mendengar bagaimana nasib Mas Ole Gunnar Solskjaer bersama dengan MU setelah mereka dilabrak, dipermalukan dengan 0-5 melawan The Reds Liverpool. Ya, pekan lalu di Old Trafford, dan sekarang bagaimana nasib dari Ole itu akan ditentukan. Paling tidak para direksi mengatakan ada 7 hari ke depan, itu ada 3 pertandingan berarti melawan Spurs ya, akhir pekan ini. Kemudian mereka di tengah minggu akan menuju Bergamo menghadapi Atalanta di UCL, dan pertandingan hidup mati derby Manchester melawan juara bertahan IPL Manchester City. Namun saya akan melihat di sini bagaimana kans peluang dari MU saat mereka bertandang ke Tottenham Hotspur atau ke kota London. Bagi saya itu adalah bagi Ole sendiri, dia harus bisa fokus, tidak boleh berpikir Atalanta atau City. Itu gampang ya. Itu abaikan dulu. Dia harus melihat pertandingan melawan Spurs karena ini jauh lebih penting ya. Satu-satunya pertandingan dulu ini. Jadi dia step by step lewatin Spurs dengan baik, syukur-syukur menang, menyelamatkan posisi dia ya. Baru berpikir Atalanta, jangan berpikir dulu City. Jadi satu-satu dia ambil, jangan tiga-tiganya. Sekarang bagi Mas Ole itu mau tidak mau harga mati menang 3 poin di London ya, menghadapi Spurs. Musim lalu mereka bisa menang lawan Spurs di London, walaupun sebelumnya di kandang mereka dipermak ya oleh Spurs dengan 1-6. Saat itu memang mereka kena turbulensi dalam 6 pekan pertama di musim lalu ya, ketika mereka kalah 3 kali. Di pertandingan pertama kali kalah dari Crystal Palace 1-3 sebelum mereka menang lawan Brighton. Kemudian mereka kalah lawan Spurs 1-6, menang lawan Newcastle. Mereka kemudian ada draw lawan Chelsea dan dihajar 1-0 oleh Arsenal. Tapi setelah itu mereka mulai stabil, ada keseimbangan tim. Mereka mengalahkan Everton ya dengan 3-1 dan terus, sehingga mereka bisa mengakhiri musim di posisi kedua walaupun tertinggal 12 poin di belakang sang juara Manchester City. Oke, ini pertandingan melawan Spurs ya. Nasib Ole apapun itu, walaupun 7 hari dikasih waktu atau 3 pertandingan, kalau dia kalah semua pasti dia akan, saya yakin dia akan dipecat, akan mendapatkan hukuman sama seperti Ronald Koeman ya, ketika dipecat oleh Barcelona saat mereka kalah dari Rayo Vallecano di La Liga. Nah sekarang bagi Mas Ole ya, kamu bisa ya, harus tetap semangat Ole. Saya memberikan dukungan, support terhadap Ole. Semua tentunya masih sayang Ole, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa sudah waktunya dia keluar, bicara dengan pelatih yang bagus, entah Zidane akan masuk, Conte, apapun itu. Saya tidak mau berbicara dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Yang saya fokus bagaimana Mas Ole ini harus bisa mendapatkan 3 poin alias kemenangan melawan Spurs. Tetapi memang Spurs lagi goyang juga, 4 kekalahan mereka pada musim ini ya. Perselisihnya 1 poin dengan hanya 1 tingkat di atas MU, mereka 14 dan 15 poin. Pasti Nuno juga terancam. Jadi kursi pelatih Nuno ya, Espirito Santo ini ya, mantan pelatih Wolves ini gawat juga. Kalau kalah lagi habis ya. Untuk bisa bersaing jangankan ke UCL untuk amat besar, untuk masuk di Liga Eropa pun agak berat buat mereka. Jadi ini yang membuat ini pertarungan juga hidup mati. Hidup mati bagi Nuno dan pasukannya, Harry Kane dan kawan-kawan. Ya. Tetapi Ole harus bisa menenangkan ya, ruang ganti, memotivasi, melupakan tragedi mereka 0-5 di Old Trafford. Itu lupa jauh-jauh. Sekarang mereka fokus, konsen benar. Pemain harus diberi motivasi untuk bisa memenangkan pertandingan, karena ini memang tuntutan bagi dia. Kalau kalah, ini dampaknya luar biasa saat mereka harus menghadapi Atalanta. Ini akan lebih jatuh lagi, lebih down lagi mental para pemain ya, untuk menghadapi Atalanta, apalagi menghadapi City walaupun bermain di kandang. Nah, melawan Spurs ini tentunya bagi saya ya, untuk menyelamatkan Ole di sini, Ole harus menerapkan taktik strategi yang pas ya. Jangan lagi dengan kutak-kutik ya, sulit bagi dia ya. Dia harus belajar dengan kekalahan kemarin ya.
itu betul-betul memukul semua, menampar keras bagi pendukung MU, buat diri dia sendiri, buat semua pemain. Nah sekarang apakah Maguire akan dimainkan kembali? Itu yang akan dipertanyakan. Menghadapi Leicester kalah dia menjadi biang kerok. Kemarin ada 4 gol itu semua dari dia juga, bersama dengan Luke Shaw, termasuk Wan-Bissaka, Lindelof juga. Jadi jangan coba-cobalah untuk bermain. Apakah harus diganti dengan Eric Bailly, memberikan kesempatan kepada Eric Bailly? Tentunya ini semua ada di Ole. Dia harus bisa melihat di sini. Apakah Wan-Bissaka diganti? Diego Dalot harus masuk di sini. Ada bentuk 4 pemain ya di depan De Gea. Tentunya dia akan berharap dengan Shaw akan berada di kiri. Nah, Lindelof mungkin masih akan dipasang. Nah, tetapi saya berpikir sebagai kapten kesebelasan, Ole takut untuk bisa membangku cadangan Maguire. Padahal dia harus berani sebagai pelatih. Maguire cadangan, coba Eric Bailly untuk bisa bermain. Nah, di double pivot, kalau bermain dengan 4-2-3-1, dia tampilkan kan, karena ini kegemaran dari Ole. Siapa? Fred. Ya, si anak kesayangan dalam tanda kutip ini saya pikir harus ditarik dulu cadangan. Nemanja Matic masuk, ya. Masuk di sana karena Pogba ini kan kartu merah. Mungkin dia dengan McTominay lah untuk bisa dicoba saat ini, karena mereka harus punya DM yang kuat untuk bisa mengontrol ini tengah dari Spurs. Ya, di sana ada mungkin Lucas Moura yang akan datang di sana, Dombele yang akan muncul di sana, ada Son ya. Mereka akan membantu Harry Kane tentunya di depan. Jadi tugas double pivot ini harus kuat. Nemanja Matic lebih bagus ya. Lebih punya visi bermain yang sangat baik, bertahan juga sangat kuat. Di depan, apa yang harus dilakukan oleh Ole ya? Berani nggak Ole itu tidak memainkan dulu Greenwood ya, untuk menempatkan lagi Ronaldo itu di tempat dia, bermain agak ke kiri, sejajar dengan Bruno Fernandes, dan Rashford mungkin saja dipindahkan ke kanan. Di depan harus Edinson Cavani. Ini menurut saya, kalau saya jadi Ole, harus berani dengan Cavani ada di sana, Ronaldo di kiri, Bruno dan Rashford. Karena kalau Greenwood main kan ada yang mensinyalir bahwa komunikasi antara Greenwood dan Ronaldo ini dan CR7 tidak begitu jalan. Cobalah ini, kalau dengan materi seperti ini, Matic dan juga McTominay, di belakang Eric Bailly, Lindelof, Shaw atau Dalot, ini mungkin akan jauh lebih bagus. Harus dia bisa mengambil cara seperti ini. Nggak boleh misalnya kalau dia bermain dengan, tapi saya berpikir juga dia mungkin agak takut juga merombak di belakang. Shaw, Maguire, Lindelof dan Wan-Bissaka. Ini bisa juga. Jadi dia nggak peduli bisa apakah kemarin kalah juga dengan Leicester atau kalah juga dengan MU, termasuk tersisi melawan West Ham, dikalahkan oleh Aston Villa juga, ya ditahan imbang oleh Everton. Jadi saya pikir apakah dituntut oleh ini harus berani bagi Ole, ya harus berani untuk bisa dilihat di sini. Nah di tengah juga yang saya katakan tadi, harus mau tidak mau Matic harus bermain. Tetapi karena Fred ini juga anak kesayangan bagi Ole, bukan tidak mungkin juga Ole akan memainkan Fred bersama McTominay. Ini yang saya juga takutkan, karena Spurs itu akan berusaha habis-habisan di depan publik mereka untuk bisa menggasak MU. Karena itu mereka butuh poin. Setelah mereka jeblok, mereka butuh, masa mereka mau kalah sampai 5 kali dalam 10 pekan ini atau pekan ke-11. Jadi akan agak sulit ya bagi Nuno ya ini kalau bisa diterima di sana, dan pasti akan dipecat kalau sampai kalah dari MU. Itu saya katakan. Jadi harus berpikir Ole ini menerapkan sistem yang baik ya. Pergantian pemain yang bagus, rotasi yang baik. Tentunya komunikasi ini penting. Dia juga harus mampu untuk meredam ya, memberikan kesejukan di ruang ganti, karena masih banyak yang sayang Ole. Mas Ole ini pasti bisa ya. Please Ole ya, harus betul-betul semangat menghadapi pertandingan melawan Spurs, karena ini juga menentukan nasib ente dalam pertandingan-pertandingan ke depan. Kalau menang lawan Spurs, saya yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja ke depan. Bagaimana dengan Nuno? Nuno juga pasti akan, saya sudah katakan sebelumnya, akan berusaha memotivasi timnya untuk bisa mengalahkan MU, memberikan kekalahan keempat bagi MU musim ini. Mereka akan all out pasti, tetapi di belakang mereka parah ini, banyak kemasukan gol. Saya lihat di belakang Eric Dyer ini agak sulit dengan berpasangan dengan Christian Romero yang baru didatangkan ya. Kemudian di kanan juga kita tidak tahu dia akan memainkan pemain yang baru atau Ben Davies akan ada pergantian di sana. Kita akan lihat ya untuk ke depan bagaimana cara yang akan ditampilkan oleh Nuno. Apakah Lo Celso akan dimainkan lagi? Pasti Højbjerg akan lebih bertahan di sana, akan bagus.
Namun saya melihat kalau mereka ingin menang melawan MU, ya harus Lo Celso bisa bermain, biar mereka lebih attacking. Tapi kalau mereka hanya menunggu untuk counter attack, ini juga berbahaya buat Spurs ya, karena MU kan pasti akan keluar menyerang, akan berusaha untuk mendikte permainan, menguasai permainan dalam pertandingan nanti. Karena MU memang betul-betul butuh kemenangan. Imbang pun terasa agak kurang enak ya bagi mereka. Kalau sampai imbang memang boleh tidak kalah, tetapi mereka kehilangan kesempatan, kehilangan poin untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar jika ini berakhir juga imbang walaupun mereka tandang. Jadi sekali lagi buat saya ya, bahwa Mas Ole jangan takut ya, ini kesempatan buat Anda untuk bisa memenangkan pertandingan sehingga ada kegairahan lagi ya di kamar ganti atau di ruang ganti pemain. Kalau Anda bisa mendapatkan kemenangan apapun itu, 1-0 cukup, 2-1, 3-2, yang penting menang melawan Spurs sehingga Anda bisa tenang untuk melangkah ke Bergamo menghadapi Atalanta nantinya di UCL, karena ini penting juga melawan Atalanta. Kalau lawan Atalanta juga bisa goyang walaupun mereka ada pimpin klasemen sementara. Jadi itu ya apa tugas yang harus dilakukan oleh Mas Ole. Saya masih percaya bahwa Ole akan terus berjalan dengan baik ketika diberi kesempatan oleh para direksi. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Mas Ole untuk menghadapi Spurs. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share. Sampai jumpa. Ciao.